Semoga Prof. Mahfud mau menjawab pertanyaan saya ya, karena pertanyaan saya ini singkat tapi tidak receh. Nah. Boleh, bagus. Abrak, Prof. Abrak, Prof. Oke. Prof. Singkat tapi bermutu. Ya, insya Allah. Ini soal DKPP ya Prof ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, oke. Ya. Oke. Prof, hari ini DKPP memutuskan Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU telah melanggar kode etik ketika menerima pencawapresan Gibran. Bagaimana Prof, kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Wah. Abrak, Prof. Ini pertanyaannya di mana ini kok nggak ada deh. Kejahatan-kejahatan untuk menipu vendor, bahkan juga menipu anggota koperasi. Dilakukan dengan cara itu, BUMN-nya dinyatakan pilot, lalu utang-utangnya tidak dibayar. Itu yang terjadi di Semarang, PT Koperasi Inti Dana itu sama. Itu koperasinya sehat, lalu ada 5 orang menggugat ke pengadilan, yang gugat ke pengadilan, lalu dipilotkan, ini disita. Orang yang tidak bersalah itu kehilangan semuanya. Tapi ini Hakim Agungnya kemudian ketangkap, sekarang masuk penjara. Ganjaran untuk dia. Jadi ada yang begitu, sama dengan ini. Ini BUMN terus dibubarkan, dipilotkan lewat pengadilan. Lalu orang yang punya hak dilupakan, mau nagih kemana tidak tahu. Nah yang begini-gini ini harus dihentikan dan harus terus ditabrak. Abrak, Prof. Setuju? Setuju. Baik. Penambang ilegal, sama. Perizinan, nah sekarang ini baru 4 hari yang lalu tuh ada pengumuman bahwa indeks persepsi korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan ranking negaranya dari 110 ke 115 ya. Turun kita ini. Artinya korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini. Di proses perizinan terkadang Mas Bambang Sunarko sudah punya izin, Anda nambang di sana gitu. Anda masih persiapan kerja nih sudah dikeluarkan izin baru ke orang lain di sana juga. Sehingga tumpang tindih dan siapa yang nanti berhak itu adalah mereka yang membayar kepada institusi pemberi izin. Tentu kalau disebut orangnya namanya oknum. Tapi oknum ya ada di situ ya tetap institusinya juga yang salah. Jadi banyak hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan ya agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan kita berjalan lancar dan ini harus dimulai dari demokratisasi di dalam kehidupan politik kita dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, oke. Ada lagi? Oh ya, kalau yang parkir untuk disabilitas nanti kita beritahu. Di mana tuh, di Sleman ya? Di PN Sleman. PN Sleman, dengarkan dari sini. Dengarkan dari sini, menurut aturan untuk disabilitas itu sudah ada tempat yang dibolehkan untuk parkir dan melakukan cara-cara yang khusus sebagai afirmasi menurut Undang-Undang Dasar, menurut konstitusi. Oleh sebab itu hak afirmasi ini jangan dirampas dengan kesewenang-wenangan dan kebodohan. Hei, Abrak, Prof. Foto. Sebentar. Sip. Perempuan dulu. Prof, izin Prof, berarti kalau tambang ilegal itu solusinya bukan dicabut iupnya ya Prof? Kenapa? Berarti kalau tambang ilegal itu solusinya bukan dicabut iupnya. Oh ya, kalau tambang ilegal itu iupnya tidak bisa dicabut karena kalau ilegal tuh iupnya pasti tidak ada. Itu kalau tambang ilegal itu harus dibuldoser dibawakan tank gitu. Masa iup dicabut ilegal? Yang dicabut tuh kalau yang legal.
Yaudah. Oke, langsung lagi siapa yang mau nabrak? Tapi aku mau dengar suara perempuan. Tolong. Oke. Siap, Mbaknya boleh maju. Oke. Tabrak, Prof. Selamat malam Prof Mahfud. Aduh saya deg-degan. Oh deg-degan, saya juga deg-degan. Maaf ya. Silakan. Namanya siapa? Saya Erlian Prof, saya dari Kalimantan asli. Nah, tapi yang Oh banyak tambang di sana dong. banyak Prof, Kalimantan, ya. banyak yang ilegal. Nah, Oh, tapi banyak saya yang mau nanya ilegal yang juga. lain nih. Ya. Sebuah kehormatan buat saya bisa berkomunikasi langsung dengan Prof Mahfud. Semoga Prof Mahfud mau menjawab pertanyaan saya ya, karena pertanyaan saya ini singkat tapi tidak receh. Nah, Boleh, bagus. Tabrak, Prof. tabrak, Singkat. Prof. Oke, Prof. Singkat tapi bermutu. Ya, insya Allah. Ini soal DKPP ya Prof ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, Iya. oke. Prof, hari ini DKPP memutuskan Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU telah melanggar kode etik ketika menerima pencawapresan Gibran. Bagaimana Prof, kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Wah. Tabrak, Prof. Ini pertanyaannya di mana ini kok nggak ada deh. Oke, saya jawab. Saudara, secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasyim Asyari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali, kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan saudara Hasyim Asyari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asyari, kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya, ya. Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang. Sama dengan soal kasus Mahkamah Konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat. Sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika. Tapi menurut konstitusi, oke, keputusan jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar. Itulah sebabnya lalu Uncle Usman lalu diberhentikan. Itu sudah jelas melanggar etika berat. Dan sekarang Uncle Usman ini mengadu lagi ke PT UN agar pencopotannya dibatalkan. Saudara, itu salah lagi. Karena PT UN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sedangkan keputusan MK ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional Dewan Etik. Sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Uncle Usman. Tidak boleh. Itu aja ya jawabannya itu. Mau foto kamu kan? Ayo foto. Kalau dijawab berarti pertanyaan saya nggak receh ya Prof ya? Tidak Udah. receh, pertanyaannya Kalau bagus. gitu saya foto. Bagus dan aktual. Ayo.